Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai Gus Milal atas keistiqomahannya untuk mengawal Islam Nusantara di tengah hujatan yang tidak pernah berhenti. Kemarin ada teman dari DPP PKS dalam selesai dialog di Kompas TV, dia menanyakan kepada saya bagaimana Islam Nusantara. Saya jawab kepada teman dari DPP PKS, insya Allah Islam Nusantara akan terus berbakti untuk Indonesia dan dunia, saya bilang begitu. Lalu dia bertanya bagaimana hujatan-hujatan. Saya bilang bukannya PKS yang bikin hujatan. Saya bilang gitu. Saya bilang enggak, katanya. Belakangan kita melihat platform PKS juga Islam Nusantara rupanya. Jadi mudah-mudahan kita cepat selesai dari fitnah yang sangat tidak produktif ini, dan kita lebih fokus untuk menggali hazanah Islam Nusantara seperti yang dilakukan oleh teman-teman di sini dengan istiqomah setiap minggu melakukan kajian, dan ini tentu akan melahirkan pasukan darat, pasukan udara yang tangguh sekali. Dan karena itu saya kalau diundang ke sini akan selalu hadir, kecuali memang ada halangan yang saya tidak bisa tinggalkan. Dan seperti tadi malam, tiba-tiba adalah 2 hari lalu saya ada agenda yang sangat mendesak, dan alhamdulillah bisa digeser pagi ini sehingga saya juga bisa berdialog dan berbagi tentang hazanah Islam Nusantara. Nah, tema kita pemikiran siasah ulama Nusantara. Nah, ini penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari, supaya kita tahu sejarah, supaya kita tahu pemikiran para ulama di masa lampau sampai sekarang, terutama pada tahun-tahun politik ini. Memang di satu sisi ada yang sangat ekstrem, sangat radikal, punya mimpi bahwa tidak hanya ganti presiden tapi ganti sistem, kan muncul itu viral sejak kemarin gitu. Ada orang yang punya mimpi untuk mengubah dasar negara, filosofi negara dengan sistem khilafah ala Hizbut Tahrir misalnya. Atau ada yang ingin ke negara Islam ala ISIS, ya kan? Atau mungkin ala Ikhwanul Muslimin. Ala Ikhwanul Muslimin, atau mungkin ala Arab Saudi Wahabi. Makanya kalau kita lihat kemarin ada khotib yang nggak tahu antara provokator atau apa di mimbar Jumat. Itu kalau saya lihat lebih dekat kepada Wahabi. Ya emang Wahabi itu maunya Islam tok, Islam titik. Ya Islamnya Wahabi gitu. nggak apa, kalau Wahabi mengatakan yang Islam hanya mereka, yang lain itu hanya ya satpamnya lah gitu kira-kira. Maka dia marah dengan Islam Nusantara karena dia menganggap bahwa ya Islam ya hanya Islam gitu. Ya, dia lupa bahwa Islam itu banyak mazhab, dia lupa bahwa Islam itu solihun likulli zaman wa makan. Islam tidak hanya ada di Indonesia, ada di Turki, ada di Iran, bahkan sekarang ada di Eropa, ada di Amerika,
ada Ahmadiyah di India. Ya, memang Islam memang hadir dalam konteks masyarakat, sosial budaya tertentu. Nah, ada juga yang memahami bahwa siasah itu kan sasa ya susu siasatan, yaitu mengatur, ya, seni mengatur. Tapi ada yang memahami bahwa siasah itu al-khid'ah. Ya, apa kemarin tahu, besok tempe, besok lagi. Maka kita melihat banyak sekali kutu-kutu loncat yang memahami bahwa ada seorang profesor dari Mataram, dari UIN Mataram bertanya, "Kiai, apakah siasah itu maknanya al-khid'ah?" Nah, mengkaji pemikiran siasah ini penting supaya kita paham politik dalam paradigma ulama Nusantara itu apa sih? Apa sih? Dan kenapa siasah itu menjadi penting? Kenapa harus NU, para ulama mendirikan jam'iyah? Kalau jamaahnya itu sudah dulu, komunitas kumpul-kumpul kayak gini ini kan jamaah. Lalu kenapa harus mendirikan jam'iyah? Organisasinya harus itu kenapa? Kenapa NU harus berpolitik tahun 55? Ya kan? Lalu kenapa kemudian gerakan-gerakan NU betul dengan politik itu adalah sesuatu yang identik, dan oleh karena itu memang kita harus mendefinisikan siasah itu apa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya akan mulai pembahasan siasah ini dari ungkapan Imam Al-Ghazali, karena kita tahu bahwa pengaruh pemikiran Al-Ghazali ini sangat-sangat besar dalam ulama Nusantara dalam kitab Ihya-nya. Imam Al-Ghazali mengatakan ad-din wal mulku tau'umani. Ad-dinu aslun wa sultatu harisun, atau wal mulku harisun, fama la asla lahu fahuwa mahdum, wa amma la harisa lahu fa do'a. Kira-kira itu kalimat dalam Ihya-nya. Ini filosofi yang kenapa tiba-tiba harus aktif di PMII, harus aktif di Ansor, harus mendirikan Islam Nusantara Center. Itu kenapa? Supaya ini filosofinya rodo jelas. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Jadi kalau kita berbicara agama, kita juga harus meletakkan agama dalam konteks kekuasaan. Kenapa? Karena agama itu sumber agama, dan kekuasaan adalah penjaganya. Jika tidak ada rujukan sumber agamanya utamanya, maka negara atau wilayah akan hancur. Dan jika tidak ada kekuasaan, maka negara atau kekuasaan akan sirna, atau agama akan sirna. Nah, ini khas dari masyarakat Muslim yang kita tahu bahwa agama itu mengatur segala hal, mengatur urusan dunia dan juga mengatur urusan akhirat. Makanya al-Islam ad-din wad dunya. Islam itu agama dan urusan dunia. Ini filosofinya kenapa para ulama juga banyak menulis kitab-kitab yang terkait dengan politik dan punya konteks zamannya masing-masing. Nah, ini landasan fondasinya dari pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, bagaimana kita melihat konteks historis dari pemikiran siasah itu? Saya mengutip dari bukunya Kang Jajat. Dia memberikan
3 fase, tapi saya menambahkan 1 fase. Fase yang pertama yaitu di mana konteks historisnya ketika ulama menjadi qadhi atau syekhul Islam pada masa kerajaan. Kita tahu bahwa Islam, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat Muslim, maka mau tidak mau setiap kerajaan membutuhkan seorang qadhi. Qadhi itu adalah ahli fikih atau ahli hukum, orang yang memutuskan, memberikan fatwa. Ada juga syekhul Islam. Syekhul Islam itu biasanya dikenal dalam tarekat sufi adalah entah itu preferensi atau marja atau imam, ya kan. Konteks historis ini yang kemudian para ulama Nusantara harus melahirkan pandangan-pandangan politik sesuai dengan konteks pada zamannya, dan konteks yang pertama adalah konteks kerajaan memang. Maka judul saya tadi itu saya memberikan judul paradigma daulah, paradigma jihad, paradigma maslahah, supaya kita tahu meletakkan memahami pemikiran ulama Nusantara, ya kan, fase-fasenya kira-kira seperti itu. Ketika masa daulah, masa jihad. Jadi kalau ada orang ingin jihad sekarang, ya para ulama Nusantara itu sudah jihad. Gus Milal sudah menulis bukunya bagaimana jihad ulama itu kan. Konteks historis yang kedua adalah pada masa kolonial, di mana ulama menjadi pemimpin lembaga pendidikan keagamaan. Kita tahu ada surau di Minangkabau, ada dayah di Aceh, dan ada pesantren di Jawa. Nah, fase ini sebenarnya adalah fase yang kita tahu meletakkan fondasi bagi pemikiran politik, pemikiran siasah pada masa selanjutnya. Karena berbeda dengan fase pertama, di mana tidak banyak rujukan yang dikaji, tapi pada fase kedua, pada fase kolonial ini, banyak sekali buku-buku yang diterbitkan yang menjadi kajian, entah itu di surau, entah itu di dayah di Aceh, atau di pesantren. Sehingga kalau dikatakan pemikiran siasah ulama Nusantara sebenarnya pada fase ini. Tidak mungkin penjajah itu takluk tanpa peran dari ulama Nusantara, dari Minangkabau, dari Aceh sampai ke Jawa, yang meletakkan fondasi pemikiran siasah. Pada fase ketiga yaitu fase kemerdekaan. Fase ini fase yang sangat penting sekali, dan peran NU, peran sangat besar para ulama-ulama NU dalam bagaimana mengantarkan kepada kemerdekaan. Tidak hanya itu, tetapi juga meletakkan politik kebangsaan. Saya jelaskan nanti konteks ini. Dan kenapa kalau ada orang mengatakan kalau nggak ada NU Indonesia udah bubar. Bukan hanya itu, kalau tidak ada NU nggak ada Indonesia. Saya bilang, maka kenapa teman-teman itu Bansar? Bansar itu pasukan berani mati takut lapar, saya bilang. Nah, apa itu Bansar? Menjaga Indonesia. Bukan semata-mata itu adalah satu sikap historis kekinian, itu sikap historis sejak kemerdekaan. Karena NU, ulama-ulama Nusantara itu berjuang melahirkan Indonesia, maka kita mempunyai kewajiban untuk menjaga Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sekarang dengan bela negaranya, hubul waton minal iman, itu adalah bagian dari fase sejarah pada masa kemerdekaan. Lalu yang terakhir pada masa demokrasi,
Kita namai demokrasi sejak tahun 55, lalu kemudian berperan dalam politik kebangsaan untuk mengawal Pancasila, dan nanti seperti yang saya katakan ini. Ini memang agak panjang, dari abad 13 sampai sekarang ini cuma 1 jam, ya, nggak ngerti. Kan kelas pengantar ini namanya. Dari abad 13 sampai sekarang yang saya jelasin ini, apa nggak gila? Itulah kata Gus Dur, memang di NU banyak orang gila ya, di antara saya dan kita ini. Jelasin dari abad 13 sampai sekarang dalam waktu 1 jam. Tapi mudah-mudahan berkah dan teman-teman melakukan kajian lanjutan. Nah, kalau kita lihat dari abad ke-13 dalam hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Amir Hamzah, dan hikayat Hanafiyah, disebutkan pentingnya agama sebagai fundamen untuk memperkuat otoritas politik. Tadi itu fondasinya dari Al-Ghazali, karena Al-Ghazali itu kira-kira pada abad ke-11 ya. Karena agama itu penting, maka raja-raja harus juga mengerti agama. Nah, memang dulu disebutkan bahwa dalam sejarah itu memang kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang banyak, Nasihatul Muluk misalnya, itu yang banyak mempengaruhi raja-raja. Karena bagaimanapun raja itu harus juga diberi sentuhan moral, diberi masukan supaya tidak otoriter. Nah, fase ini disebut dengan fase paradigma sultoh, paradigma daulah. Daulah memang dalam kategori modern itu adalah negara, tapi itu adalah satu kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu harus berdasarkan moral. Nggak bisa kekuasaan itu dibiarkan korup. Nah, itu pemikiran polisiasah dari ulama Nusantara di situ. Dia tidak hanya mempertahankan kekuasaannya, tetapi setiap kekuasaan itu harus punya moralitas. Karena prinsipnya itu adalah tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil maslahah. Maka kekuasaan harus mendapatkan sentuhan moral dari agama. Dan yang menarik, kalau di Aceh kita lihat misalnya di Pasai, Raja Pasai itu, salah satu rujukan yang populer itu adalah perlawanan Hasan dan Husain melawan dinasti Muawiyah. Ini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ulama-ulama Nusantara itu adalah ulama-ulama yang terbuka. Ya, mereka mengambil inspirasi dari komunitas. Kalau kita lihat Hasan dan Husain ini kan khas dari komunitas Syiah, Ahlul Bait sebenarnya. Dan bahkan kalau kita melihat ya kan di tarian-tarian Aceh itu kan ada Hasan, Husain. Itu artinya keterbukaan ulama Nusantara. Mereka menjadikan spirit revolusi, kalau bahasa Irannya adalah spirit perlawanan dari Hasan dan Husain. Dulu udah sejak abad ke-13. Dalam babat Tanah Jawi juga dijelaskan tentang genealogi para raja dan di Jawa pra-Islam dan raja Hindu-Buddha yang secara eksplisit mempunyai garis genealogis pada Nabi Muhammad. Jadi spiritnya itu memang bangsa ini memang bangsa yang Nusantara ini memang dirahmati Allah. Karena tirakatnya itu nggak main-main. Itu nyampe sampai Rasulullah. Kalau sekarang kan mentoknya Abdul Wahab, Wahabi. Habis itu udah nggak jelas. Ulama Nusantara dulu itu tirakatnya itu langsung sampai kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu memang terutama melalui keturunan-keturunannya Ahlul Baitnya itu menyimpan satu moralitas kekuasaan yang itu prinsipnya adalah sekali lagi adalah maslahah. Tadi itu saya katakan ada dua paradigma politik yang populer. Yang pertama adalah ad-daulah. Jadi ad-daulah, dalam konsep ad-daulah dalam pemikiran siasa itu bahwa setiap raja, setiap pemimpin itu adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Dhillullah fil alam. Nggak main-main.
Setiap pemimpin, setiap raja itu adalah wakil Allah. Khalifah itu nggak main-main. Artinya bahwa dia harus bertanggung jawab seluruh kebijakan perbuatannya, bukan hanya kepada rakyatnya seperti dalam sistem demokrasi modern, tetapi setiap kebijakan, keputusan yang diambil oleh raja itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, karena dia adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Maka disitulah politik itu sakral sekali. Maka kalau ada kader-kader NU yang ketangkap KPK, kita nggak ngerti. Politik dianggap main-main. Politik itu dalam paradigma ulama Nusantara itu sesuatu yang sakral. Siapapun yang menjadi pemimpin dari entah itu raja dalam konteks dulu atau sekarang adalah bupati, wali kota, dia itu adalah wakil Allah di muka bumi. Maka jangan main-main dalam konsep daulah itu. Nah, konsep yang kedua adalah disebut dengan al-insan al-kamil. Raja dianggap sebagai insan kamil, yaitu sebagai manusia yang sempurna. Nah, ini konsep ini sebenarnya memang khas kalangan sufi. Memberikan legitimasi pada raja sebagai manusia sempurna yang punya otoritas penuh. Maka pemimpin itu adalah manusia sempurna. Jokowi itu insan kamil dalam konsep sufi. Walaupun kerempeng kayak gitu, tapi adalah insan kamil. Maka kita itu mempunyai siapapun presidennya. Makanya ketika Bung Karno berkuasa, NU membawa Hasbullah, ini semua kita harus baca. Saya wajibkan, ini wajib, kalau nggak baca buku ini dosa. Jadi teman-teman kader NU saja itu wajib baca buku ini. Kaidah berpolitik dan bernegara, bukunya Mbah Wahab. Mbah Wahab itu yang menulis lagu Jalal Waton tadi itu. Ya, semuanya harus baca buku ini. Ini biasanya nanti kalau ada waktu saya ingin jelasin isi buku ini. Nah, sini. Nah, nanti saya jelasin sedikit saja di pikiran beliau itu. Maka kemarin muktamar NU di Munas Alim Ulama NU, kalau tidak salah Munas yang di mana ya? Yang di Cirebon. Di Cirebon, Munas di Cirebon mengatakan Indonesia nggak perlu khilafah karena Indonesia sudah punya khilafah yaitu Pancasila dan khalifahnya Jokowi. Bisa diganti setelah masanya selesai. Nah, kenapa kita menganggap Jokowi khalifah atau Bung Karno dulu ad-daruri bisyauqah? NU memberikan pemimpin dalam keadaan darurat, pemimpin tertinggi yang mengikat dalam keadaan darurat. Saat Bung Karno digoyang kan dulu, NU memberikan darah. Kenapa? Karena ada konsep ini, insan kamil. Pemimpin itu insan kamil. Pemimpin politik itu, maka kita hormat kepada dia. Kalau dia baik kita dukung, kalau dia salah ya kita kritik. Itu aja. Nggak usah main tagar-tagaran. Gak usah main tagar-tagaran, gak usah kita rame. Adalah fikih siasa ulama NU itu insan kamil. Pemimpin itu adalah raja, pemimpin itu adalah insan kamil dalam konsep daulah itu. Dan itu diambil dari paradigma sufi. Orang-orang sufi menyebutnya ini. Kemudian pada fase selanjutnya disebut dengan Syekhul Islam, untuk mengukuhkan legitimasi politik pemuka agama. Syekhul Islam, karena dia mengatur, mengurus, memikirkan seluruh yang terkait dengan Islam. Ya misalnya kayak Pak Jokowi, ya, kenapa dia disebut Syekhul Islam? Karena Pak Jokowi itu ngurus haji juga. Dia juga ngurus kapan puasa, kapan lebaran, ya kan? Dia ngurus juga bagaimana anggaran pembangunannya pesantren, madrasah-madrasah. Pemimpin politik itu ya Syekhul Islam. Itu paradigma pada masa kerajaan dulu. Lalu pada abad ke-17
ada dua buku penting yang mendapat menjelaskan pemikiran politik ulama Nusantara. Yang pertama adalah Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah an As'ilah Al-Jawiyah. Yang menulis ini sebenarnya adalah ulama dari Mekah yang ditujukan kepada raja-raja di Banten. Bertanya apa sih sebenarnya, pertanyaannya yang harus dilakukan oleh raja yang umatnya itu adalah muslim, raja-raja Islam. Yang kedua adalah Taj As-Salatin, mahkota para raja. Kedua buku tersebut menekankan otoritas raja sebagai pemimpin tertinggi dalam politik. Kitab Al-Mawahib merujuk pada Nasihatul Muluk karya Imam Al-Ghazali. Memang pengaruh Imam Al-Ghazali sangat kental. Dan teman-teman kalau baca Nasihatul Muluk itu masalahnya orang-orang PKS itu nggak baca buku ini. Jadi berpolitik itu kalau dia orang-orang PKS mengatakan partai dakwah, merujuk kepada agama, mestinya Nasihatul Muluk itu dibaca. Bagaimana cara menasehati penguasa? Dan alhamdulillah kita pengaruh Nasihatul Muluk dalam kalangan Nahdiyin itu besar sekali. Intinya kita punya etika lah. Mau mengkritik pemimpin itu kita punya etika, punya adab, punya akhlak bagaimana cara menasehati pemimpin. Buku ini saya sarankan kalau bisa dalam masa-masa pilkada juga dibedah di sini, Gus Melal, supaya nggak ikut tagar nggak jelas. Bagaimana cara mengkritik, memberikan nasihat kepada pemimpin. Kitab Taj As-Salatin ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari dari Aceh sebagai nasihat moral bagi para raja. Memang Aceh ini sentral sebenarnya dalam sejarah ulama Nusantara. Karya-karyanya besar. Kenapa isi dalam kitab Taj As-Salatin itu seorang raja mempunyai kedudukan yang disejarkan dengan tugas-tugas kenabian. Bayangkan. Raja itu, maka karena dia punya tugas-tugas kenabian, maka dia harus mempunyai moralitas yang tinggi untuk mengambil langkah-langkah penting sebagai seorang pemimpin, seorang raja, dan mendapatkan predikat sebagai wakil Tuhan di muka bumi, Al-Khalifah. Fase sejarah Nusantara di masa lalu adalah fase yang kita sebut dengan juga khalifah atau khilafah, tapi khalifah dalam arti bukan sebagai sistem politik, tapi ada sistem moral sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi itu, wakil Allah itu kita ini semua adalah khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini semua khalifah. Wakil Allah kita ini semua. Karena kita wakil Allah makanya kalau kita wakil Allah nggak boleh nyebarin hoax. Kalau kita nyeburin hoax itu bukan wakil Allah. Ya kan? Maka khalifah, lebih-lebih raja. Kita ini khalifah, lebih-lebih raja yang dia mengurus kepentingan umum dari masyarakat. Maka dia lebih-lebih adalah sebagai khalifah. Nah, marilah kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya itu pada masa kerajaan di mana pikiran-pikiran politik moral itu sangat kuat. Nilai-nilai tentang kenabian, tentang khilafah wakil Tuhan itu betul-betul diinjeksi dalam kekuasaan itu. Nah, bagaimana kita pada masa kolonial? Pada masa kolonial ini muncul pemikiran politik yang mencerminkan perlawanan terhadap penjajah. Minna minhum lah, itu mulai muncul. Kalau raja itu bagian dari minna yang kita hormati, tapi ada orang luar yang menjajah datang ke kita, maka sudah mulai ada segregasi, ada pembatasan, ada kami
ada kamu. Perlawanan terhadap penjajah yang bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran intelektual di kalangan ulama yang dipelopori oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Mahfud At-Tirmasi. Ini saya ingin kita ini kirim Al-Fatihah kepada dua tokoh ini. Jasanya besar sekali. Kalau enggak kita itu jadi ISIS semua. Dua ulama ini jasanya besar sekali karena membangun intelektualisme melalui pesantren. Buku-bukunya dikaji. Tidak hanya mewarnai Nusantara, tetapi juga mewarnai dunia. Buku-bukunya Nawawi Al-Bantani itu dikaji di Timur Tengah. Mahfud At-Tirmasi di Timur Tengah. Ini baru ada penerbit Mahfud At-Tirmasi yang menerbitkan kembali karya-karya ulama Nusantara. Beberapa saya sudah beli dengan cetakan yang bagus. Tuh, munculnya tradisi keulamaan. Kan gini, kita itu melawan penjajah itu tidak cukup hanya dengan senjata. Kita melawan penjajah itu harus dengan pikiran, dengan gagasan. Maka kita itu nggak bisa dikuyu-kuyu oleh Wahabi karena kita sudah tahu isi otaknya Wahabi. Wahabi bisa masuk kemana-mana di Timur Tengah tapi nggak bisa masuk ke Indonesia. Karena para ulama itu mempunyai pikiran yang cemerlang, salah satunya dalam politik ini. Nah, lalu bagaimana itu paradigma jihad yang saya katakan tadi? Kita ngomong jihad ini. Jihadnya ulama Nusantara apa sih? Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, orang Palembang, menulis buku tentang jihad, yaitu Nasihah Al-Muslimin fi Fadailil Jihad. Ini buku pertama tentang jihad. Buku ini menjadi buku pertama tentang jihad di Nusantara dan menjadi sumber perlawanan terhadap penjajah. Buku ini merupakan pesan jihad melawan Belanda. Jadi ketika kita di kepala kita tentang paradigma jihad, menurut paradigma pemikiran siasa ulama Nusantara, jihad yang kita definisikan itu melawan penjajah. Bukan jihad melawan saudara sendiri. Ngebom di Sarina, ngebom di masjid, ngebom di terminal. Enggak ada itu. Ulama Nusantara, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani mengatakan bahwa jihad yang kita definisikan adalah jihad melawan penjajah. Maka kalau ada bom-bom bunuh diri, bom di gereja, itu bukan ajaran ulama Nusantara. Ulama Nusantara nggak pernah mengajarkan untuk ngebom gereja, nggak ada. Ulama Nusantara mengajarkan kita boleh berjihad, dan itu kemudian jihad kepada masa kemerdekaan. Nah, rujukannya ini sebenarnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, itu jihad dari Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu bahwa jihad, fatwa jihad itu boleh dilakukan kalau ada penjajah yang ingin mencaplok, menguasai kedaulatan negara. Itulah paradigma jihad ulama Nusantara. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak jihad untuk ikut ISIS macam-macam, kita tidak ikutan, karena kita mempunyai definisi sendiri tentang paradigma jihad. Nah, maka kita masuk pada paradigma kontemporer. Paradigma sebelum kemerdekaan, dan masa demokrasi sekarang, dengan sangat sederhana saja. Pada tahun 1926 saat NU didirikan di Surabaya, Kiai Wahab Hasbullah menulis sebuah catatan penting. Ini supaya orang tahu kenapa yang kata Gusmus itu, ya kita orang NU ini nggak ngerti itu isme itu urusan orang-orang kuliah kan. Nasionalisme apa itu nggak ngerti. Kita itu kata Gusmus, ya kita yang kita ngerti bahwa ya Indonesia itu rumah kita. Kita lahir di sini, kita mandi di sini, kita belajar di sini.
kita besar di sini, kita makan tanaman yang tumbuh dari tanah Indonesia, dan kita akan dikuburkan di Indonesia. Nah, bayangkan ini ketika NU berdiri, bahwa Hasbullah menulis ini, kemerdekaan Indonesia tentu merupakan tujuan nomor satu berdirinya NU. Jadi NU itu berdiri tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ada orang NU ingin mengganti dengan khilafah, keluar aja jadi HTI. Jadi NU berdiri itu, kata Mbah Wahab, tujuannya adalah kemerdekaan Indonesia. Itu tujuan berdirinya NU. Umat Islam menuju ke jalan itu. Umat Islam tidak leluasa bergerak sebelum negara kita merdeka. Kekuatan ini bisa-bisa menghancurkan lawan. Kita jangan putus asa, kita harus yakin tercapainya Indonesia merdeka. Bayangkan dahsyatnya itu. Itu artinya apa? Ketika berpikir tidak hanya nafsi-nafsi. Kalau ulama NU mau dulu mendirikan ya negara NU, nggak susah. Wong semua tergantung ulama. Tapi dengan kebesaran hati, kecerdasannya, dengan tirakatnya, dengan satu pembacaan langit, maka kepentingan Indonesia itu harus diutamakan. Maka pikiran para ulama ketika mendirikan NU itu adalah menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau capres-cawapresnya NU itu nggak salah, memang itu. Tapi itu bukan tujuan utama. Teman-teman udah mulai marah. Terutama Join. Ini live ya. Kita guyu aja, jangan terlalu serius. Karena memang tugas kita itu sejak dulu berdirinya NU, ulama Nusantara itu pikirannya tentang Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bagaimana Indonesia merdeka. Maka setelah NU berdiri dalam muktamar, itu kalau tahun 26 ya, 9 tahun setelah itu. Muktamar di Banjarmasin, dan Gus Dur selalu mengungkapkan, meletakkan pemikiran kebangsaan sebagai keniscayaan. Coba bayangkan, sebelum kemerdekaan kita, pikirannya itu bagaimana cara ulama NU memahami agama. Karena agama itu kan harus dipahami dengan benar. Kalau kata Imam Ali itu, ya agama itu ibarat pedang. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, tapi bisa digunakan untuk membunuh. Nah, kira para ulama itu berpikir bagaimana agama itu digunakan untuk maslahah, untuk kepentingan umum. Maka apa yang dirumuskan? Paradigma Nusantara sebagai Darussalam. Maka sebelum Indonesia itu, para ulama itu sudah mendirikan, nanti Nusantara ini adalah kawasan damai. Nggak boleh ada konflik, semua kelompoknya hidup damai. Dan ini menjadi fondasi. Saya kira Pancasila itu lahir karena paradigma ini. Pancasila sebagai Darussalam tadi, sebagai dasar yang menjamin kedamaian bagi semua kelompok. Nah, ini terus sampai lahirnya Pancasila tadi itu. Sampai lahirnya Pancasila, kita tahu perdebatannya sangat luar biasa ketika melahirkan Pancasila, tetapi ya pada akhirnya Kiai Wahid Hasyim, kalau dulu ceritanya Kiai Hasyim itu matur ke Hadratus Syekh, lalu ya istikharah, kira-kira begitu, bahwa ya Pancasila ini yang cocok lah bagi Indonesia. Tapi dalam fase sejarahnya kemudian muncul kan yang namanya Piagam Jakarta, itu masih menjadi semacam ingatan kolektif masyarakat Islam Indonesia. Lalu dalam muktamar di Situbondo tahun 83 atau awal tahun 84, karena itu persimpangan antara bulan Desember dan Januari, tapi keputusannya tahun 84. Maklumat hubungan Islam dan Pancasila. Saya kira ini pemikiran siasah yang paling keren
dari para ulama-ulama yang diinisiasi oleh Ki Ahmad Siddiq dan Allah Yarham Gus Dur. Ini kita harus paham. Jadi kalau mau tampil di TV, mau ceramah di mana, harus hafal ini. Ini puncak dari pemikiran siasah ulama Nusantara, ulama-ulama NU. Apa itu? Pancasila sebagai dasar dan falsafah Republik Indonesia bukan agama. Kita tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila itu agama. Bukan. Dan tidak menggantikan agama. Dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Memang Pancasila menurut kita itu bukan agama. Dia adalah nilai-nilai yang sesuai dengan agama kita lihat. Sila ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar RI menurut pasal 29 ayat 1 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian iman dalam Islam. Coba. Para ulama mengatakan bahwa sila ketuhanan itu tauhid sesuai dengan Islam. Kemarin ada yang orang menulis saya di Facebook, Timur Tengah itu ribet Al-Quran dan Sunnah jadi dasar negara. Kita itu lebih tinggi karena dasar kita itu Tuhan. Kita itu ulama kita lebih cerdas dari Timur Tengah. Timur Tengah itu mikir dasarnya katanya Al-Quran dan Sunnah. Orang Indo, ulama Nusantara pikirannya itu dasarnya itu adalah ketuhanan. Itu kalau nggak tarik tirakat tasawufnya tinggi itu nggak sampai di situ. Makanya Wahabi itu melarang tasawuf itu memang salah besar. Salah besar. Bagaimana mungkin kita beragama itu tanpa tasawuf? Noto hati itu bagaimana? Nggak mungkin. Noto otak itu ya kuliah lah di UIN kayak kamu gitu. Tapi kan noto hati itu kan urusan lain, urusan tirakat, ya kan? Maka kata ulama NU, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip tauhid. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi hubungan aspek manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia antar manusia. Itu sudah firm. Maka kita Basul Masailnya itu, Basul Masail itu memang tidak mencari solusi, tapi mencari masalah. Jadi Basul Masail. Maka Basul Masail kita itu tidak hanya ngurus hal-hal yang ubudiyah, tapi hal-hal yang waqi'iyah, bahkan kebijakan-kebijakan publik. Bahkan kemarin dalam Munas di Mataram soal difabel, orang-orang difabel itu dibahas agar mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena memang kita akidah dan syariah, tapi syariah yang kita pahami bukan syariat-syariat yang hubungannya kita dengan Allah saja, tapi hubungan kita dengan manusia. Bahkan di Mataram juga dibahas bagaimana hukumnya hoax, ya kan? Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat Islam. Jadi menurut ulama-ulama Nusantara, ulama NU, ya kalau kita menjalankan Pancasila, kita juga menjalankan syariat agama juga. Karena ketuhanan itu syariat, kemanusiaan itu syariat, persatuan itu syariat, permusyawaratan itu syariat, keadilan sosial itu syariat. Jadi jangan pertentangkanlah antara Islam dan Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalan yang murni dan konsekuen dari semua pihak. Maka tugas kita itu memberikan pencerahan. Pancasila itu apa sih? Pancasila bukan agama dan tidak akan menggantikan agama. Tapi Pancasila itu nilai-nilai yang sesuai dengan agama. Tapi nggak cukup di situ. Tugas kita adalah mengamalkan Pancasila. Nah, ini yang susah. Kalau hafal Pancasila itu paling gampang, mencari ayatnya itu sabrek. Tapi ketika mengamalkan Pancasila, ini yang susah. Maka kita sebenarnya adalah tabarrukan dari para ulama Nusantara. Yang kita lakukan sekarang itu adalah mengamalkan Pancasila. Kalau Ansor menjaga gereja, ya mengamalkan Pancasila.
Kalau kita membela orang-orang tertindas, minoritas, ya mengamalkan Pancasila. Kalau kita minta presiden memperhatikan pesantren, ya kita ingin mengamalkan Pancasila. Kalau kita minta supaya orang-orang di pedesaan dapat bantuan dari petani, ya kita minta itu adalah mengamalkan Pancasila. Nah, terakhir ini soal pedoman politik NU. Ini penting saya katakan pada teman-teman. Ya memang kadang ya sudah jelas sebenarnya pedoman politik itu adalah rangkuman dari tadi itu, dari abad ke-13 sampai sekarang, ya ini rangkumannya. Rangkumannya ini. Ini dokumen resmi. Dokumen resmi dari Muktamar di Krapek kalau tidak salah. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan Pancasila. Kita harus terlibat, kita harus mikirin negara. NU harus mikirin negara, nggak boleh negara ini dibiarkan. Kita harus memberikan sumbangsih kepada negara. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan. Nah tadi itu, politik kita adalah politik kebangsaan, menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita bersama, yaitu terwujud masyarakat yang adil dan makmur, kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin di sini adalah politik kebangsaan. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Maka kita harus perjuangkan. Kita harus perjuangkan apa aspirasi para petani, aspirasi para nelayan, aspirasi pesantren. Alhamdulillah ya, kita sudah punya banyak universitas sekarang. Nggak ada lagi keluhan kalau kita mau kuliah nggak diterima di UIN, masuk UNO. Dulu kalau teman-teman NU mau jadi dokter itu kok susah, karena kita kan dulu terbiasa jadi dukun kan ya. Nah sekarang udah mulai, insya Allah di UNO ini ada jurusan kedokteran. Jadi lengkap sudah, tidak hanya suntik batin tapi suntik lahir kita bisa. Maka tugas kita adalah itu, dalam politik kebangsaan itu adalah ya kita menyuarakan, memberikan aspirasi kita. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan dengan moral, ini penting. Tadi itu. Wah, kita itu tugas kenabian yang kita lakukan sebagai politisi, atau kita sebagai khilafah, itu kita wakil Allah. Harus punya moral, harus punya etika, budaya berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan, menjunjung persatuan sesuai dengan Pancasila. Nah, politik harus bermoral, gak bisa seolah-olah ini politik sekarang itu adalah soal transaksi saja. Wani piro. Nah, politik walaupun klise tapi ini penting, harus ingat bahwa kita dalam politik ini, pemikiran siasa itu adalah punya moral, punya etika. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan norma-norma, dengan mekanisme musyawarah dan memecahkan masalah bersama. Dan yang terakhir, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah dan pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus akhlakul karimah, nggak usah teman-teman ada istimewa ulama kayak gitu. Itu bukan kita. Ya kan? Kalau ulama itu berkumpul itu bukan ngajuin capres. Ulama berkumpul itu memberikan konsensus bersama, negara ini mau dikemanain. Mestinya itu. Apakah anggaran pendidikan dinaikkan, anggaran desa dinaikkan, dievaluasi. Ulama ngasih masukan, ini infrastruktur udah bener nggak? Ulama memberikan pencerahan, konsensus nasional, orang bisa berpolitik. Nanti kalau nggak ya kita kayak lucu-lucuan. Masa ustad gara-gara penontonnya di YouTube masih jadi capres opo kira.
Ya kalau begitu ya Nisa Sabian juga bisa. Yang baru masuk IPPNU yuk kok bisa juga. Ini kayak dagelan. Maka kita nggak ikut-ikutan itu istimewa ulama. Kita nggak ikut-ikutan. Kita nggak ikut-ikutan. Ulama itu mikiran bangsa, memberikan arah. Apakah ini sesuai Pancasila atau tidak? Kira-kira jangan kasih cek kosong kepada pemerintah, kepada pemimpin. Kita kasih arah. Ini yang salah apa dari negara sekarang? Haluannya, arahnya kemana? Pesantren, ya kan? Kita minta untuk pesantren, kitab-kitab kuning digratiskan. Itu kan lebih real, ya kan? Misalnya di Iran itu jelas politik. Semua buku disubsidi 90% oleh negara. Kita hanya bayar 10%. Itu lebih penting daripada copras ini. Ya, kita mengeluh sekarang harga buku mahal sekali karena harga kertas mahal, nggak bisa dikendalikan. Saya kalau beli buku itu sekarang istighfar 3 kali kan harganya mahal sekali. Apalagi bukunya Gus Milal tebel-tebel, aduh. Kalau beli, kalau nggak kata berukan sama Gus Milal, maka kita tuh kalau yang penulis ini Gus Milal mikir bikin buku tebel kan harganya mahal. Maka kalau ulama melakukan istimewa mestinya mikirin ini. Bagaimana harga buku murah, bagaimana pendidikan terjangkau, bagaimana bahan-bahan itu ini kan. Saya ada mafia itu. Mafia telur, mafia apa. Inilah pemikiran ulama siasah kita. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa menjiwai lah apa alam pikir dari politik ya, dari siasah, dari ulama Nusantara. Ya itulah bahwa ya politik itu sakral bagi kita, bagi ulama Nusantara itu. Karena politik itu menjalankan tugas kenabian dan tugas ketuhanan, dan harus betul-betul mewujudkan maslahah. Mewujudkan maslahah, dan jangan lupa jihad. Jihad itu artinya membela negara. Gak dipakai, jihad itu adalah membela negara. Jadi di mana kita membela negara, kita sedang jihad sebenarnya. Dari rongrongan radikalisme, dari rondongan entah itu neoliberalisme atau apa. Ya kita sedang jihad sebenarnya, karena kita sedang membela negara. Nah, karena saya sampai jam 11, ini ada sedikit waktu, silahkan kalau ada pertanyaan untuk memperluas lah dari apa yang kita lihat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti kalau nggak keburu dijawab sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumawi ya. Saya jadi teringat tulisannya Kiai Muhyiddin Dezen di fragmen sejarah ini. Kita pernah muktamar NU itu di Pekalongan. Ada salah satu dari pidatonya Mbah Hashim itu menyatakan bahwa hukumnya fardu ain bagi warga Nahdliyin itu berpolitik kebangsaan, dan fardu kifayah itu berpolitik kekuasaan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin Gus ini bisa menjabarkan dalam konteks kekinian politik berkebangsaan itu seperti apa penyebarannya, sehingga kita sebagai warga Nahdliyin ini, walaupun kita sempat bertemu dengan Mbah Hashim, bisa mengikuti apa yang dipatwakan oleh Mbah Hashim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya temanya, apalagi dengan konteks kekinian ya tentang tentang wacana, sebetulnya menurut saya pertarungan wacana sebetulnya ya. Jadi menarik. Saya mungkin gini, tadi yang dipaparkan oleh Gus ini persoalan sebetulnya saya rasa hanya ide gitu kan ya. Hanya kita butuhkan tataran aplikatif dari persoalan kekinian itu.
saya tadi memotivasi pertanyaan pertama itu kan gini, persoalannya apa sih aplikasi kita untuk menghadapi persoalan ini, karena realitasnya gitu kan, ini pertarungan cara ini sangat masif gitu, berbeda sekali dengan ketika zaman Nusantara dulu ya, karena itu ada keterbatasan, ada ruang dan waktunya itu gitu. Nah ini kan kita mencoba meng-compare ke masa lalu, ya kan? Tapi kan akan lebih tepat kita compare-nya itu apa sih suasana kebatinan, itu kan sebetulnya yang diambil suasana kebatinannya. Ya masa lalu dipindahkan ke masa sekarang, tapi realitasnya berbeda. Nah, yang saya pertanyakan itu aplikasi daripada pemimpin-pemimpin ini ya, para ulama, apa sih gitu yang karena di masyarakat awam itu sebetulnya mereka samina watona aja pada ulama, ya kan? Nah, tapi kan justru benturan ini sebetulnya tadi ulama itu tidak memberikan solusi tapi masalah seperti tadi dicetuskan kan. Nah, itu problemnya gitu. Nah, sedangkan awam ya bergerak mengikuti atas aja gitu. Nah, ini saya pikir yang kayak organisasi terbesar kayak Nahdlatul Ulama ini kan organisasi terbesar di Indonesia. Nah, apa itu peran aplikatif untuk mengcover persoalan-persoalan yang ada gitu. Saya rasa itu aja sementara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Iswati. Yang pertama, masalah politisasi agama. Nah, sekarang kan sudah masuk pada apa ya? Pemilu, masa pemilu. Nah, yang bikin saya apa ya tercengang itu banyak di antara para calon-calon, entah itu di legislatif dan pokoknya calon-calon pemimpin itu yang sekarang menggunakan isu-isu agama untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, menurut Gus Zuhair Misrawi sendiri itu sebetulnya bagaimana pendapatannya tentang politisasi agama itu sendiri, dan bagaimana kita juga untuk agar ya selalu selaku apa ya generasi itu untuk terhindar dari isu-isu itu, dari jalan itu. Yang kedua, yang saya belum menemukan jawabannya, Indonesia itu merupakan mayoritas beragama Islam Muslim, tapi kenapa dari dulu partai-partai Islam itu kalah dari partai-partai nasionalis yang berakhiran nasional dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Zuri dan Gus Milang. Ya. Terima kasih. Itu menarik soal politik kebangsaan tadi. Jadi politik kebangsaan itu menjadi satu hal kalau saya penjelasan tadi itu. Kenapa? Karena politik kebangsaan itu makomnya itu adalah menjaga negara. Menjaga, kata Bung Karno dulu itu. Nanti setelah merdeka yang kita hadapi jauh lebih susah di saat kita melawan penjajah. Karena setelah merdeka yang kita hadapi itu adalah warga negara sama kita, kawan-kawan kita sendiri. Maka politik kebangsaan tadi itu adalah diantaranya adalah membangun harmoni, membangun kebersamaan di antara anak bangsa, apapun perbedaan agama, suku, dan bahasanya. Maka NU, ulama-ulama Nusantara ya, ulama-ulama NU sekarang terdepan menjaga Indonesia dari berbagai perpecahan-perpecahan itu. Yang saya katakan tadi memang benar, kalau nggak ada ulama NU ya kita udah seperti Syria, seperti Irak, seperti Yaman. Saya bayangkan kalau Yaman itu, Libya ya,
Setiap hari orang meninggal itu 150 orang. Pakistan saling sembelih. Semuanya muslim. Cuma ada perbedaan politik, perbedaan kepentingan. Maka fatwa dari Hadratus Syekh tadi soal politik kebangsaan itu, Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Politik identitas itu memecah belah. Politik sara itu memecah belah. Politisasi agama itu memecah belah. Maka kita harus letakkan agama itu pada makomnya. Agama itu sumber inspirasi. Agama itu adalah sumber kearifan. Agama itu adalah sumber nilai. Memang susah kalau orang nggak punya tradisi kebudayaan dalam agama. Ya kan? Nggak pernah ziarah kubur, nggak pernah ngirim al-fatihah, nggak pernah tahlilan, nggak pernah yasinan. Ya agama hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsunya. Tapi agama dalam konteks politik kebangsaan itu digunakan untuk masalah, untuk hidup bersama-sama. Memang orang kalau kita ziarah kubur ya menurut Wahabi itu ya musyrik ya. Dia nggak paham. Tapi kan ziarah kubur itu kan membangun spiritualitas. Bahwa kita itu akan mati. Tetapi kita ingin ketika meninggal dunia itu seperti dia. Yang dalam hidupnya itu berbuat baik. Enggak kebayang itu ya. Kuburannya Syekhona Khalil di Bangkalan. Sehari itu puluhan ribu orang ziarah ke situ. Apa yang diharapkan? Diharapkan supaya kita itu bisa berbuat baik seperti Syekhona Khalil. Apalah artinya hidup kita ini kalau tidak untuk buat kebaikan? Apalah artinya itu khotib di Padang yang ngecam Islam Nusantara? Apa gunanya kalau khutbah kayak gitu? Mau pakai surban, mau pakai apa, nggak urusan lah saya itu. Pertanyaan sederhana, apa sih untungnya MUI Sumatera Barat itu ngeluarin fatwa soal Islam? Apa sih gunanya? Pertanyaan sederhana, nggak usah berdebat Islam Nusantara bagi terlalu itu akademis. Apa gunanya menebarkan kebencian? Maka dalam ziarah kubur itu kan ada semacam perjumpaan spiritual sebenarnya untuk ngingetin kita. Makanya kita-kita yang terbiasa dalam tradisi ini habis ziarah kubur tuh kok rodo lebih tenang. Kalau kata Gus Dur itu, kenapa Gus sering ziarah kubur? Yang hidup itu sudah nggak jujur, makanya kita datang yang mati aja. Bahasa saudara Gus Dur itu. Udah orang yang hidup gak bisa dipercaya, kita yang mati aja udah nggak bisa dipercaya. Yang bisa kita belajar ittiba'an tabarrukan pada kebaikannya kan kita ziarah ke orang tua kita karena mengingat bagaimana kebaikan orang tua kita kepada kita. Nah, politik kebangsaan itu memang politik yang bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dulu ingat ketika Bung Karno meninggal, ketika Bung Hatta meninggal, itu meninggalkan apa sih untuk keluarganya? Ketika Gus Dur meninggal, ninggalin apa sih untuk keluarganya? Yang dia tinggalkan itu untuk bangsanya. Nah, kita ini dalam politik ini mestinya ya berpikiran kita berpolitik itu kita meninggalkan warisan yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Maka politik kebangsaan kita itu, politik NU itu kira-kira amalnya itu bukan untuk kita, tapi untuk ratusan juta orang lain. Maka pahalanya lebih besar. Sudah pasti itu. Nah, memang saya setuju sekali politik kebangsaan ini perlu diterjemahkan. Maka perlu yang namanya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sebagai politisi itu blusuan terus, ya kan? Orang Pak Jokowi suka blusuan, Gus Dur tuh lebih sering blusuan. Saya pernah nemenin Gus Dur.
Memang kita harus petakan masalah Indonesia ini apa. Kalau kita menerjemahkan pemikiran siasah ini, tugas kita memetakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Harus memetakan. Sebab kalau politik tidak tepat sasaran, ya memang ya tadi itu. Maka yang perlu dipikirkan sekarang adalah memetakan masalah. Bukan mencari masalah. Kita petakan masalahnya apa. Di pendidikan apa, di ini apa, di ini apa, di ini apa. Kan sudah ada hari santri. Itu sudah sikap negara. Maka sekarang adalah apa yang harus diperlukan bagi para santri. Mulai saya senang sekali ada muncul kan surat edaran beasiswa di UNU. Ya kan? Wah itu sudah, wah itu politik masalah ya itu. Tersedianya banyak beasiswa. Wah kan sekarang kalau kamu mau kuliah S1, S3, S4 itu negara menyediakan. Kamu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab enggak? Itu harus didorong. Beasiswa dimana kita belajar murah, bahan-bahan murah. Wah senang sekarang koperasi NU, basmalah mat atau macam-macam. Lah itulah politik. Di bawah itu politik juga, jangan disangka itu nggak berpolitik, itu berpolitik. Melawan rentenir di bawah itu dahsyat sekali. Supaya kita tidak pesimis. Ada banyak kemajuan yang kita lihat. Alhamdulillah Bupati Abdullah Anas Banyuwangi itu kan bagaimana menyulap Banyuwangi jadi dulu yang betul-betul kita kalau ke Banyuwangi takut karena banyak santetnya kan. Disulap. Wah itu bangga juga kita melihat bagaimana santri dalam politik membawa kemaslahatan, mengubah. Kita punya banyak menteri-menteri sekarang. Bahkan dulu yang santri cuma ngurusin kitab kuning, sekarang ada Liga Santri. Itu tanda-tanda kemajuan, sudah kita mulai ngurusin yang di luar urusan kita. Bahkan pemain timnas kita ada yang dari pemain terbaik Liga Santri. Jadi teman-teman yang sudah mau ngapal kitab kuning agak susah, main bola saja. Siapa tahu suatu saat timnas kita itu semuanya NU. Hah? Ya kan? Ketika timnas itu main istighosah dulu. Sehingga kaki lawannya berat gak bisa lari. Udah jadi juara. Lah itu kita alhamdulillah dengan segala kekurangan sekarang. Dengan segala kekurangan kita bisa mengisi, bisa di masyarakat. Saya alhamdulillah saya melihat perkembangan di masyarakat, tapi memang masih banyak kekurangan. Maka saya berharap NU itu megang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, supaya tidak dagang agama, dagang betulan. Supaya tidak politisasi agama itu, Menteri Perdagangan atau Menteri Kelautan. Mudah-mudahan Pak Jokowi nonton ini. Kita dorong, karena itu yang kita butuhkan sekarang kan. Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, karena banyak umat kita yang petani, yang nelayan. Menteri Perdagangan harus punya entrepreneur. Kita kalau bicara politik tuh itu mestinya. Nggak usah politik soal kursi joan itu nggak penting. Yang penting ini sebenarnya. Siapa yang mikirin nasib petani? Siapa yang mikirin nasib nelayan? Siapa yang mikirin harga-harga? Itu kan harga-harga pokok Menteri Perdagangan. Kita nggak kekurangan pengusaha telur, pengusaha bebek. Kalau saya lihat Facebook tuh teman-teman NU itu kerjaannya dahsyat. Bisnis lele, bisnis bebek. Kita kan bisnis tani. Wah, lihat Facebooknya teman-teman itu. Itu dahsyat. Tapi ini butuh negara intervensi bagi mereka. Kalau negara mengintervensi, ngasih pupuk, ngasih jalan untuk bagaimana dipasarkan sayur-sayurnya, dipasarkan bebek dan telurnya. Wah, dahsyat. Dahsyat kita. Lagi NU punya satu des yang, wah itu dahsyat. Kalau NU sejahtera, Indonesia sejahtera. Itu aja sana.
Kalau NU miskin, Indonesia juga miskin. Itu sederhana sekali. Udah. Ya bismillah ya. Sederhana. Makanya kalau cawapres dikasih ke NU itu ya sudah biasa aja gitu. Gak usah teman-teman tuh gak usah terlalu biasa. Apalagi dari Madura ya. Apalagi dari Madura. Ini tuh gak baik tuh. Jadi ini karena temanya politik, jadi kita agak ngerucut ya. Jadi nggak ada yang satu istimewa, ada istimewa. Bagi teman-teman yang aktif di politik saya titip, politik moral, politik kebangsaan, politik kemaslahatan. Jangan mikir diri sendiri. Jangan mikir diri sendiri. Kita harus mikir untuk kepentingan umat. Nah itu yang membedakan kita dengan yang lain. Politik kebangsaan, politik keumatan, dan jangan kita nggak usah lah politisasi agama, nggak usah. Kita letakkan agama pada makomnya yang betul-betul dia sebagai sumber rujukan, sumber inspirasi, membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita tahu bahwa kita harus memperjuangkan kemanusiaan. Ya maka dalam politik ya belajarlah sama Gus Dur, yang selalu pikirannya untuk umat, untuk warga, untuk masyarakat, untuk Indonesia. Dan kita sudah di jalan yang benar nih sebenarnya. Sekarang ini. Dari jalan yang benar. Dan mari kita isi ini. Nah, memang ke depan memang ya politisi-politisi kita NU ini ya harus teman-teman harus mulai mencoba jadi bupati, jadi wali kota. Terjunlah, ambillah. Saya kok yakin teman-teman setidaknya yang ada di ruangan ini kok orang-orang baik lah untuk berbakti pada negara. Ambillah peran. Ya kan? Kalau kita jadi pemimpin maka utamakan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mampu secara ekonomi, kita ini mampu secara ekonomi, tetapi kita butuh pemimpin yang betul-betul hatinya untuk rakyat. Jadi itu ya Gus Milal ya. Nanti kapan-kapan kita bedah bukunya pemikiran politiknya bawah Hasbullah, karena itu penting. Tadi itu karena Mas Mon MDZ memang banyak concern di isu ini dan saya banyak terima kasih baca buku-bukunya beliau ya, ngecharge ya, menjiwai, memaknai kembali, mengamalkan. Nah, kebetulan saya juga politisi dan ya supaya diingatkan lah, supaya tidak offset, supaya tidak kartu merah ya kan, supaya kita tetap membawa kebaikan bagi orang banyak. Saya mohon pamit karena udah jam 11. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Zuhairi Misrawi atas pematerian yang sangat penting sekali ini diungkap. Jadi kalau politik kebangsaan itu semua orang harus berpolitik kebangsaan, dan ketika dalam kekuasaan juga harus berpolitik kebangsaan juga. Jadi kalau politik kebangsaan itu orang yang nggak di kekuasaan juga harus berpolitik, yang di dalam struktur itu juga berpolitik kebangsaan. Tadi maksudnya ya untuk kemaslahatan umat tadi itu. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam khususnya nanti itu kita juga sebagai penentu bangsa ini, tapi juga penyeimbang. Artinya ketika kita di luar itu harus menyeimbangkan kekuatan, jangan sampai ke kiri, jangan sampai ke kanan. Itu artinya kita berpolitik kebangsaan pada posisi yang tetap dalam real di mana bangsa ini didirikan dan untuk apa bangsa ini didirikan. Itu yang harus disampaikan. Kita sampaikan terima kasih kepada Mas Zuhairi Misrawi. Semoga bisa mengisi di lain kesempatan lagi lebih dalam lagi dalam mengupas pemikiran per ulama Nusantara, termasuk bahwa Basbuh dan seterusnya. Dan kenapa tadi partainya kok tidak umat Islam saja? Ya kan berpartai itu kan tidak hanya
umat Islam juga banyak juga kan, ada yang santri, ada yang tidak santri gitu kan. Tapi artinya bahwa tidak ada sebuah partai yang mengatasnamakan Islam di Nusantara ini, karena semuanya harus disebar tadi itu. Karena dimanapun kita itu harus memberikan keseimbangan. Jadi harus masuk di lini, semua lini sebenarnya. Karena itu untuk menentukan. Sama seperti bahalnya Mbah Wahab saat itu, saat ketika Nasakom, Mbah Wahab juga dikritik kenapa begitu dekat dengan Soekarno. Ya kalau nanti di situ nggak ada santrinya, nggak ada orang Islamnya, justru malah berbahaya. Jadi dimanapun harus ada penyeimbangnya. Termasuk Mas Zuhairi ini, walaupun dia dari P3, tapi kan tetap memberikan penyeimbang, mewarnai di tempat lain gitu kan. Itu yang paling utama, kan mewarnai tempat lain itu yang paling utama. Bahkan yang Wahabi juga perlu kita berikan masukan sehingga dia lebih memiliki dan menyadari bahwa Indonesia seperti ini gitu kan. Itu yang paling utama. Begitupun sikap kita nanti ketika kita menyikapi konflik-konflik di luar negeri, termasuk konflik Rohingya, bagaimana kita menyikapinya? Apakah benar itu konflik agama atau tidak? Itu kan, ini juga harus disikapi. Dengan nanti kita akan berbicara itu dengan Mas Yeyen dengan lebih lanjut. Saya pikir untuk pertemuan ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih Mas Zuhairi, dan kita berikan tepuk tangan kepada Mas Zuhairi sekali lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Iya. Hidup lagi. karena Mas Zuhairi Kayak gini dong. Iya, tiap kan. tugas negara Nanti kita baru materi betul kan, nanti kalau bukan tahun depan baru kita mulai menyelenggarakan kita. kelas Kita akan kelas menjadi politik, dengan Mas kelas Zuhairi. hadis. Tugas negara mah udah. Kelas negara itu udah. Jadi yang bisa Jadi tanyain terus sama profesor gue. Oh gitu. Ini bicara student nggak jadi. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Dulu itu ada satu orang itu. Siapa? Zuhairi. Ya Zuhairi itu. Saya tunggu nggak datang. Boleh dong, saya tuh. Mau bilang, iya politik kayaknya udah sekarang udah sibuk banget politik. Iya. Soal kalau tiba-tiba ini udah harus presiden dan Musim cawapres kan. Karena ada Terus foto Ya, monggo. Sip. Ayo, Apa dulu? Rambut foto piye? Bareng-barengnya Mas. foto Kalian. Di mana ya? Kalau videonya ini. program itu harus itu. Ya, Udah. Oh iya. Kalau nggak foto nggak ada pahalanya. Jadi harus foto.
DKI 2 sih rupanya betul. Tadi mana Mas?